Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Fadilah dari kelas TI 7A dengan NIM 17213008. Di sini saya akan mempresentasikan pembuatan manajemen project saya menggunakan MS Project dengan judul pengembangan sistem website e-support CPI Cicalengka. Ini merupakan sebuah website yang saya bentuk, yang saya buat untuk memenuhi tugas selama magang di CPI Cicalengka. Durasi di sini adalah 57 hari atau kurang lebih 2 bulan. Selama di CPI saya magang, itu tidak ada libur hanya pada saat hari pilkada saja di tanggal 27 November. Oleh dari itu, saya mengubah change working time-nya adalah pilkada. Untuk jam kerjanya sendiri, masuk jam 8, Senin sampai Jumat masuk jam 8, pulang jam 5, dengan istirahat itu 1 jam dari jam 12 sampai jam 1. Jam kerjanya Senin sampai Jumat. Tidak ada tanggal merah selama magang, karena saya magang itu bertepatan di tanggal dari September sampai tanggal 25 Desember. Oke, kita lanjut. Untuk pembuatannya sendiri, itu dimulai dari tanggal 7 Oktober sampai dengan 25 Desember sampai hari terakhir saya magang. Kenapa dimulai dari tanggal 7 Oktober? Karena selama 1 minggu dari tanggal 25 itu saya kayak pengenalan lingkungan dulu. Jadi biar tahu lingkungan kerjanya seperti apa. Nah, kemudian saya diberikan tugas untuk membuat website pengaduan layanan seperti itu untuk membantu komunikasi antar divisi, antar bagian gitu, agar melaporkan pengaduan layanan itu bisa lebih terbantu. Ini adalah pelaporan website pengaduan layanan yang dikhususkan untuk bagian saya, yakni bagian support, bagian user support, di mana bagian ini tuh IT di pabrik yang hanya berisikan 2 orang, plus saya jadi 3 orang anak magang gitu. Jadi cuma 2 orang dan itu benar-benar dibutuhin banget IT-nya, jadi sangat membantu gitu untuk pengaduan layanan website ini gitu. Nah, ada 5 fase dari pembuatan website yang saya buat. Pertama ada inisialisasi, fase pertama. Lalu ada fase perencanaan, ada fase desain, fase pengembangan, dan juga fase pengujian. Nanti juga akan saya jelaskan sembari saya perlihatkan hasil website buatan saya. Nah, untuk tim plannernya sendiri, ini ada 3. Sebentar. Nah, ada 3, karena yang membuatnya saya sendiri, yakni developer, ada tester juga penguji, dan juga ada stakeholder. Stakeholder di sini tuh kayak yang membawahi saya gitu, kayak mentor magang di lapangan gitu. Ini adalah working materialnya. Oke, kita lanjut lagi ke Gantt chartnya. Nah, di fase inisialisasi ini tuh 9 hari, dimulai dari tanggal 7 Oktober di awal magang sampai tanggal 18 Oktober. Nah, identifikasi kebutuhan proyek ini sebenarnya saya dan brainstorming gitu antara saya dengan mentor saya dengan stakeholder. Ini tuh dilakuin sekitar 2 harian, kayak menentukan pengaduan layanan tuh buat apa, buat siapa, fungsinya kayak gimana, tujuannya buat apa. Jadi kita saling tukar pikiran. Nah, lanjut setelah itu penetapan tujuan dan ruang lingkup. Jadi setelah identifikasi kebutuhan proyek tuh kayak jelasin tujuannya tuh buat ini tuh buat apa gitu, kayak oh ini tuh membuat website pengaduan layanan itu buat membantu bagian-bagian lain agar mudah melakukan pelayanan, seperti kayak ada printer rusak, komputer rusak, jaringan error, atau wifi tidak tersambung segala macamnya gitu. Nah, ruang lingkupnya itu ya saya diberitahu mentor saya itu ruang lingkupnya itu bukan hanya kantor lokal saya aja, tapi harus satu satu pabrik gitu. Jadi menyeluruh satu pabrik membuatnya itu. Itu 2 hari sampai tanggal 10 Desember. Maaf, 10 Oktober. Lalu lanjut menentukan alat dan teknologi. Nah, di sini itu saya itu rencananya itu menggunakan framework yang baru saya pelajari gitu. Saya ingin mengupgrade diri saya sendiri, ingin mengimprove diri saya sendiri. Jadi saya di sini menggunakan Laravel 11 dengan menggunakan Laragon. Ini sekitar 2 hari saya cari
sekitar 2 hari lah ya menentukan alat dan teknologi yang digunakan. Lanjut membuatkan project plan dengan stakeholder itu 3 hari. Nah, masuk ke fase kedua, yakni fase perencanaan. Review internal perencanaan project. Jadi itu saya di review dulu gitu. Kayak saya mau pakai ini, mau pakai ini. Kata mentor saya ya bagus, cukup tertarik gitu untuk menggunakan Laravel. Nah, lanjut menyusun rencana pengembangan fitur. Jadi di project ini tuh di website yang saya buat itu saya sudah menentukan gitu kayak mau apa aja tuh fitur-fiturnya gitu dari mulai akun usernya siapa-siapa aja, mau untuk masuk siapa-siapa aja gitu. Nah, untuk lanjut itu 3 hari dimulai dari tanggal 21 Oktober hingga 23 Oktober. Lalu lanjut ke merancang struktur database. Nah, di sini database-nya akan saya perlihatkan. Ini ada database yang saya gunakan gitu. Database-nya sendiri namanya Capung. Saya udah beberapa kali buat database tapi error dan berhasil di database Capung ini gitu. Tunggu sebentar, mungkin agak lemot. Nah, ini adalah struktur database dari website yang saya buat gitu. Lanjut ke finalisasi project plan itu 2 hari oleh saya, dimulai dari tanggal 25 Oktober hingga 28 Oktober. Ini berbarengan ya sama struktur database. Jadi start to start memang finishnya itu beda. Yang saat struktur database ini finishnya itu 25 Oktober begitu. Ini finishnya itu 28 Oktober. Ini belum kita tambahin developer di sini. Karena ini saya yang merancangnya gitu. Oke, itu ada di fase 2 perencanaan. Nah, fase ketiga itu riset dan pengumpulan inspirasi. Jadi selama 2 hari ini saya tuh kayak mencari-cari informasi, inspirasi, kayak masukan-masukan kayak bagaimana sih gitu layanan ini dibuat dari berbagai macam website gitu. Nah, yang lama itu pembuatan desainnya UI UX. Nah, ini lumayan lama, hampir 1 mingguan. Kenapa? Karena ya susah mencari ide inspirasinya gitu. Finalisasi desain 2 hari juga oleh saya. Itu ada fase 3, fase desain. Lanjut ke fase pengembangan. Di fase pengembangan ini lumayan agak ini ya, agak lumayan lama gitu, hampir 16 hari. Nah, di sini tuh 2 hari persiapan lingkungan dev, dimulai dari persiapan ini. Nah, ini adalah database Laravel-nya, seperti itu. Ini Laravel-nya. Mengembangkan login, registrasi, validasi, hashing, dan notifikasi operasi itu di fase kedua dari pengembangan. Itu dilakukan 5 hari. Jadi saya membuat, nah di sini, ini mungkin saya jelaskan sedikit. Ini website awalnya, indeksnya seperti itu. Fitur e-support, saya namanya e-support Cicalengka. Langkah mudah melakukan pengaduan. Nah, untuk loginnya itu, ini adalah halaman loginnya. Mungkin saya akan masuk ke database terlebih dahulu. Di database-nya ini ada hashingnya di registrasi pegawai. Nah, di user, maaf. Nah, ini ada hashingnya. Registrasi saya selama 6 hari itu ya. Selama 5 hari itu saya buat ini, hashing ini, terus juga fitur login registernya. Nah, ini loginnya. Nanti ketika sudah login bisa masuk. Nah, tapi harus register dulu jika belum punya akun. Nah, nanti jika sudah register, maka akan masuk ke sini, ke registrasi pegawai. Nah, ini password-password ini nanti hasilnya bakal di hashing seperti ini, hasil register. Tapi passwordnya itu masuk ke tabel user ini. Nah, hashingnya tuh berbentuk ini. Seperti itu. Nah, lanjut ke API group pengaduan itu 3 hari oleh saya. Lanjut membuat halaman user dengan fitur Nah, halaman user ini kita akan coba login. Jadi si user ini tuh ada hanya satu gitu, hanya pegawainya aja. User itu sebenarnya ada 4, ada admin, ICT, verifikator, sama pegawai. Nah, pegawainya ini kita akan coba masuk halaman pegawai. Nah, di halaman pegawai ini, pegawai itu bisa mengajukan aduan, seperti menjelaskan kayak
masalahnya ini apa, misalkan printer, masalahnya di printer, tolong jelasin printernya itu kenapa. Nah, on behalf ini adalah sebutin kalian tuh dari divisi mana, bisa dari bagian apa gitu. Nah, unsur pemohonnya sebutin juga, itu kan tadi divisi. Nah, misalkan namanya tuh Ilham, Ilham itu divisinya PGA gitu. Jadi sebutin gitu, jadi on behalf-nya itu sendiri. Lanjut kita lampirin PDF. Nah, ini adalah track record-nya. Jadi ketika seketika sudah mengajukan, nanti bakal otomatis muncul di sini. Ini adalah yang sudah mengajukan gitu. Oke. Nah, itu 4 hari pembuatannya. Lanjut ke pembuat dashboard admin. Nah, dashboard ini yang sudah saya jelaskan tadi. Ada 3 admin. Ada admin biasa. Admin biasa itu tugasnya untuk menginputkan eh, informasi-informasi gitu. Kayak ada artikel atau apa. Nah, nanti ditambahkan oleh si admin ini. Terus ada verifikator. Verifikator ini fungsinya verifikator. Nah, si verifikator ini fungsinya untuk ketika ada yang tadi di awal ada registrasi kan. Nah, ketika ada registrasi yang masuk, nah nanti bakal masuk ke sini registrasinya. Nah, dari si verifikator ini, maka si verifikator inilah yang akan menentukan si akun itu bakalan di accept atau ditolak gitu. Nah, kemudian ada ICT. ICT ini apa? ICT ini adalah ketika ada pegawai yang ingin melakukan pengaduan ke ICT gitu ke bagian user support, maka akan masuk ke sini dan nanti sama ICT bakal lah seperti ini kayak tadi kan di awal tuh ada disetujui. Nah, nanti otomatis di sana juga berubah statusnya jadi disetujui seperti itu. Lanjut ada mendapatkan notifikasi email laporan PDF dan estimasi kinerja itu 2 hari dimulai dari tanggal 5 sampai tanggal 6 itu oleh developer. Nah, ini nah si membuat dashboard admin ini adalah barengan mulai finishnya dengan halaman user. Jadi kalau membuat dashboard itu butuh 6 hari, tapi halaman user itu 4 hari. Tapi finishnya itu sama dengan membuat halaman user. Jadi 20 finish to finish. Lanjut ke fase pengujian. Nah, fase pengujian ini sebenarnya agak lumayan lumayan susah gitu karena ada banyak bug segala macamnya gitu. Pengujian fungsionalitasnya sampai 5 hari gitu. Itu dimulai dari tanggal 9 Desember hingga tanggal 13 Desember. Nah, terus ada identifikasi dan perbaikan bug. Jadi ada beberapa gitu tuh ketika sudah beres gitu pengembangan, itu nggak langsung kayak lancar 100% enggak, tapi masih ada bug-bug yang harus kita perbaiki. Nah, itu butuh 4 hari. Lanjut kita ada pengujian pengguna gitu ya. Pengujian pengguna ini kayak kita ngasih coba ke pegawai divisi lain untuk coba dong bikin ke kita gitu laporannya gitu. Ini diujinya dulu oleh pegawai gitu untuk pengumpulan feedback. Nah, nanti 7 hari ini dikumpulin ya tuh kayak kurangnya apa, oh ini kayak gini kayak kurang enaknya. Nah, ini dua. Nah, di identifikasi bug ini sama seperti pengujian fungsionalitas gitu. Jadi si sembari diuji sembari cari bug gitu ya, makanya di bug ini finish to finish karena barengan mulainya uji dulu, oh besok ada bug, jadi kita harus bisa berbarengan selesainya gitu. Nah, ini pengujian oleh pengguna sama pengumpulan itu jadi bareng gitu. Nah, diuji itu 2 hari doang, tapi ngumpulin hasil dari ujian itu 7 hari, makanya start to start sana startnya barengan tapi endingnya berbeda gitu. Revisi berdasarkan feedback. Nah, ini tuh 5 hari lumayan lama. Nah, pengujian terakhir pengujian final. Nah, ini bareng sama yang revisi berdasarkan feedback di tanggal 25. Jadi hasil feedback itu kita kumpulin sampai tanggal 25. Di tanggal 25 itu oh ada ininya. Nah, nanti barengan gitu. Makanya di sini adalah pengujian finalnya itu ini kan feedback itu. Nah, terus saya sembari improve hingga tanggal 25 itu udah selesai 100% seperti itu. Dari sini mungkin ada network diagramnya. Nah, ini network diagramnya. Bentar. Nah, ini network diagramnya. Kemudian mungkin ada resource sheet. Ini yang saya bilang tadi, resource sheet-nya di awal. Kemudian ada resource usage. Nah, ini kayak developer itu kerjanya hampir 500 jam. Kayak banyak banget. Terus tester ada 16 jam. Terus ada stakeholder, komputer, dan lain-lainnya. Terus ada resource form. Ini resource formnya.
Kemudian ada resource graph. Ini resource graph yang udah saya buat. Ini ada task usage. Nah, ini task usage-nya itu yang tadi. Nah, terus ada task form. Ini task form-nya. Kita coba day perencanaan. Nah, ini dia. Next, 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 next. Nah, itu fase perencanaan. Terus ada task sheet. Ini yang tadi complete. Ada tim planner, ada developer, tester, dan stakeholder. Kemudian ada timeline. Ini timeline pembuatannya. Tanggal 7 sampai tanggal 25. Kemudian ada tracking gun. Nah, ini dia tracking gunnya. Itu mau pelanggan part. Untuk projectnya sendiri, change hosting time-nya seperti tadi gitu ya. Dengan CPI kalender. Cancel aja. Di project information-nya seperti ini. Current date, start date, current date. Mungkin sekian dari pemaparan yang sudah saya berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya atau yang saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.